Semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang trik tercepat literasi Inggris UTBK untuk part yang keempat ya, guys ya. Untuk part 1, 2, 3-nya, nanti aku bakal simpen linknya di kolom komentar sama di description box, oke? Nah, yuk langsung aja. Oke, di soal yang pertama, di sini kayak udah langsung ditanyain main sinonim ya, guys ya. Which word is nearly synonym in meaning as defile? Jadi kayak sinonim yang paling dekat gitu ya. Katanya itu yang memiliki arti yang mirip dengan defile. As used in the text. Oke, defile-nya itu ada di paragraf 2. Oke, tapi percayalah guys, nanti kalau di UTBK nggak akan di bold sih biasanya ya. Itu kayak kalian nanti cari sendiri. Ya, tapi oke, nggak apa-apa nanti bisa di skipping aja atau baca cepat. Oke, karena ada kata di file di sini, misalnya teman-teman tuh nggak tahu gitu ya konteksnya apa, berarti kita harus baca dulu. Misalnya nggak tahu nih apa artinya, coba baca dulu aja, setidaknya itu jadi kayak bisa kegambar lagi ngomongin apa gitu ya. Kayak di sini ya. But when they came to power in 1947, jadi kayak ketika ketika kekuatan itu datang di 1947, itu lagi bahas kekuatan apa? Ternyata adalah political education atau eh, pendidikan politik ya. They almost adapted to British policy and began talking about education being defiled by politics. Oke, jadi kayak ketika datang di 1947, mereka tuh hampir mengadopsi si kebijakan di Inggris gitu ya, dan mulai membicarakan pendidikan. Nah, tapi dia itu berhubungan sama politik. Nah, yang paling mungkin si defiled itu apa? Nah, ternyata ini tuh konotasinya negatif guys, si defiled ini tuh. Jadi kayak dikotori gitu ya. Ini tuh kayak dikotori atau dicemari gitu. Nah, berarti kira-kira nih yang paling tepat yang mana? Disparage, forgery, generate, sensitify, sama spoil. Oke, misalnya teman-teman tuh nggak tahu juga ya semuanya ya. Nah, ini ya mau nggak mau kalau misalnya bener-bener nggak tahu sih, paling nembak aja sih guys yang sekiranya tuh ada hubungannya sama konotasi negatif dikotori dan dicemari. Oke. Kalian kalau misalnya lihat di ini tuh yang paling mungkin benar yang mana? Generate. Generate itu lebih ke hal umum ya. Ini kayak nggak mungkin. Sanctifies. Ini kayak nggak tahu deh, nggak mungkin juga gitu ya. Forgery, disparage, sama spoil. Nanti kalian tinggal tembak yang paling mungkin ya guys ya. Nah, tapi kalau misalnya spoil, spoil tuh kan spoiler ya. Kalau di Twitter spoiler tuh kayak bocoran gitu kan. Ini kan kayak ada konotasi negatif ya. Tapi ada nggak sih hubungannya ya? Coba aja jawab yang E gitu. Dan ternyata bener guys jawabannya E. Karena, nah, di file itu kan dikotori, dicemari ya. Si spoil itu artinya adalah menjadi tercemar, membuat busuk dan membasikan. Jadi beda sama spoiler sebenarnya. Cuma nanti kan pas UTBK kayak kita kita coba gali pemahaman kita aja gitu kan di Inggris, di literasi Inggris. Jadi kayak hal-hal yang kita tahu coba kita hubung-hubungin sih kalau di yang kata-kata ini gitu ya. Nah, jadi ini ada sinonim ya, menjadi tercemar, membuat busuk. Tapi kalau spoiler, bener guys, itu bocoran. Jadi beda sih arti katanya. Nah, untuk disparage itu artinya meremehkan, merendahkan, forgery pemalsuan, generate menghasilkan, menimbulkan, membangkitkan, sanctify menyucikan, membenarkan. Kalau ini lebih ini ya kebalikannya nih kalau yang sanctify. Jadi ya coba ya guys ya ini kayak dijadiin kamus tambahan kalian ya untuk kata-kata yang baru kalian dengar. Oke, lanjut ke soal nomor 2. According to the text, what should be the main purpose of political education? Oke, di sini adalah yang ditanyain main purpose. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nggak tahu, ini adalah tujuan utama. Jadi kayak tujuan utama political education-nya tuh apa sih gitu ya, pendidikan politiknya. Biasanya kalau main purpose ini tuh ada di paragraf 1. Nah, kenapa? Ini kan kayak biasanya tuh background-nya ya, kayak kenapa sih pendidikan politik tuh diterapkan? Nah, penerapannya biasanya ada di 2 sama 3. Terus evaluasinya di yang ketiga, yang keempat. Nah, berarti di sini yang pertama tuh adalah background.
atau latar belakangnya. Tuh, ya, jadi kita coba fokus aja ke yang pertama. Kita baca dari awal sampai akhir. The education has many connotation. Pendidikan tuh punya banyak konotasi atau punya banyak arti, guys. It may be defined, jadi kayak salah satunya itu bisa diartikan as the preparation of a citizen, persiapan masyarakat gitu ya, atau buat apa gitu ya, to take well informed. Jadi kayak untuk mengambil informasi yang benar, responsible bertanggung jawab, and sustain action. Jadi kayak dengan adanya pendidikan tuh kan kayak lebih menjernihkan pikiran gitu ya dan bisa mengambil tindakan berkelanjutan for participation in the national struggle. Jadi kayak untuk berpartisipasi dalam tujuan nasional to achieve dalam mencapai the country social economic objective. Jadi kayak untuk mencapai tujuan sosial ekonomi di sebuah negara gitu ya. The predominant socio-economic, nah ini tujuan sosial ekonomi di India are the abolition. Nah, mulai dari sini nih. Ini penting banget nih. Oke, yang ini nih. The predominant socio-economic objective in India are the abolition poverty and the creation of modern democratic, secular, egalitarian, and socialist in the place of traditional feudal and hierarchical. Oke. Inilah tujuannya guys. Jadi kayak main purpose-nya nih. Kayak katanya tuh pengen abolition tuh menghapuskan kemiskinan dan membuat demokrasi modern yang sekular, egalit gitu ya, yang terbuka, yang sekuler dan socialist society. Masyarakatnya tuh sosialis gitu ya. Dibandingkan dengan yang dulu nih tradisional feodal hierarkikal. Oke, gitu ya. Nah, jadi ya udah. Berarti kayak pengen menciptakan keterbukaan, sekularisme dan demokratis. Yang mana nih yang paling tepat? Yang C ya guys ya. Untuk membuat masyarakat yang egaliter atau yang terbuka. Yang kayak didengar gitu ya aspirasinya. Tuh, kalau yang A, B, D, E kurang tepat ya guys ya. Malah dia kontradiktif dengan paragraf pertama. Lanjut. Yang ketiga, how has politics been related to educational institution after independence? Oke, jadi kayak bagaimana sih situasi politik berhubungan dengan pendidikan, institusi pendidikan setelah kemerdekaan, after independence? Oke, berarti ini nggak mungkin ada di paragraf satu karena paragraf satu adalah ngomongin background. Ini kayak udah masuk ke isinya. Jadi paling mungkin ini ada di paragraf 2 atau 3. Nah, kita cari aja intinya aja guys. Intinya itu kan berarti kan kayak hubungannya. Nah, kalau hubungan di sini kayak nggak akan mungkin tersurat guys. Ini pasti tersirat alias kita harus baca cermat ya, scanning yang kira-kira merujuk ke si hubungan itu apa gitu ya. Kalau mau lihat si opsinya dulu boleh. Misalnya yang A nih, although they got political support, but there was no interference. Jadi kayak di sini nggak ada intervensi politik katanya. Walau dapat dukungan politik. Kalau yang B, it is clear that they get almost no political support. Jadi kayak hampir nggak dapat dukungan politik. Yang C, mereka dapat dukungan politik nih. Tapi ada juga intervensinya. Oke, jadi ini ada mirip sama yang A ya. Cuma yang A ini tuh nggak ada intervensi politik, kalau yang C ada. There was substantial interference without political support. Katanya tuh kalau yang D tuh ada interference-nya tanpa dukungan politik. Oke, ini kebalikannya. Yang E-nya institusi pendidikan restrain from doing politik. Oke, coba ya. Di sini berarti eh, kita cari yang ada hubungannya sama interference. Ya, karena di sini banyak bahasnya tentang interference ya di opsinya. Jadi bisa juga nih baca dari opsi lalu ke teks. Ke teks. Jadi kayak biar kita cari kata-kata yang berhubungan sama si yang paling banyak dibahasnya. Oke. Di sini ada kata-kata interference. Coba tandain yang ada kata-kata interference ya guys. Nah, ini ada interference. Juga ada interference. Ada lagi, ada lagi? Oke. Nah, coba ya kita baca aja. The wise academician wanted political support without political interference. Jadi kayak seorang akademisi yang baik, yang bijak gitu ya, menginginkan dukungan politik tanpa adanya political interference. Jadi kayak tanpa adanya intervensi dari politik. Jadi ada nih, ada politik nih, tapi jangan ada intervensinya gitu. What we have received is infinitive
infinite political interference with little genuine political support. Nah, tapi kayak kita tuh menerima eh, politik gitu ya, tanpa ada ketulusan dukungan politik. Jadi kayak cuma ada kemauannya aja gitu guys. Cuma ada tujuan tersembunyi gitu lah ya. Nah, dari si pihak-pihak politiknya gitu. Oke. Jadi sini tuh terlihat bahwa ketika adanya pendidikan politik yang masuk gitu ya, mereka tuh dapat dukungan politik dan dapat juga interference politiknya ya. Yang mana tuh? Antara A, C, sama D. Kalau yang A di sini no interference ya, ini bukan. Yang C dia dapat dukungan politik, dapat juga interference-nya. Nah, yang C ya berarti ya. Kalau yang D dia without itu tuh tanpa ya. Berarti yang C. Gitu ya guys ya. Lanjut ke yang nomor 4. Based on the text, which is the major drawback of the present education system. Oke, major drawback ini artinya adalah kelemahan utama. Ya, jadi kayak kelemahan utamanya itu ada di paragraf yang mana? Oke, tadi paragraf 1 udah ada di nomor 2. Paragraf 2 ada di nomor 3. Nah, nggak mungkin biasanya tuh kalau udah dibahas di dua paragraf sebelumnya itu, nggak mungkin dibahas lagi sih soal ini tuh. Kemungkinan ada di paragraf 3 atau 4. Oke. Di sini kan kelemahan utama ya. Berarti kita cari yang negatif aja, guys. Kita cek dulu ke opsinya nih. Yang A, the education system mainly represent the oppressed section of the society. Jadi kayak sistem pendidikan ini tuh banyak mewakili kaum tertindas ya. Oppressed tuh kaum tertindas, guys. Bagian yang tertindas di masyarakat. Ini malah positif ya, guys ya. Ini enggak. The present education system promotes the domination of the privileged few gitu. Jadi kayak sistem pendidikan sekarang tuh kayak masih ada nih dominasi tentang beberapa privilege atau kesenjangan. Ini negatif. C. It is based on the British model of education. Nah, British model di sini tuh kan kebijakan Inggris tuh lebih ke arah negatif ya guys. Tapi ini masih kayak ambigu nih. Jadi kayak kita nyahkan saja ya. Yang A juga kita nyahkan ya karena dia positif. Yang D is highly hierarchical and egalitarian. Egalitarian tuh terbuka ya guys ya. Kalau terbuka di sini kan lebih ke arah positif berarti enggak juga. Yang E, the education system is still colonial based. Nah, oke. Nah, di sini ini kemungkinan negatif. Jadi yang paling mungkin nih ketika kita eliminasi ini antara yang B sama yang E. Oke. Coba di sini ada nggak kata-kata kolonial ya sepanjang teksnya? Ini kalau kita misalnya baca cepet nih, cek 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 cek, cek, ini nggak ada guys kata-kata kolonial ya. Jadi ini kita enyahkan lagi. Nah, jadi yang paling mungkin adalah yang B. The present education system promotes the domination of the privileged few. Nah, ini tuh didukung sama kalimat yang, nah ini nih, di bagian in recent times. Jadi saat ini gitu ya, education system continues melanjutkan to support domination dalam mendukung dominasi of the privileged group. Jadi kayak mendukung kesenjangan gitu ya. And domestication of the underprivileged ones. Jadi kayak ya gitu kesenjangan tuh masih belum bisa dihapuskan gitu ya, masih dilanjutkan. Oke, itu triknya guys ya. Oke, soal terakhir nih. Which is the most opposite? Nah, kalau tadi yang nomor pertama sinonim, kalau opposite itu adalah antonim guys, atau kebalikannya. In meaning to the word hamper. Hamper. Hamper itu bukan hampers ya guys ya. Beda ya guys ya. Ini kayak kalau suasana habis lebaran, hampers ya. Oke, di sini kita lihat aja ada ya di paragraf terakhir guys. Ini udah di bold sama aku, tapi kalau misalnya di UTBK percayalah ini jarang ada sih guys. Jadi nanti teman-teman harus cek sendiri. Oke, kita baca dulu. Misalnya nggak tahu nih artinya apa, kita baca konteks kalimatnya. This is one of the major educational reforms we need. Jadi kayak ini adalah salah satu tujuan reformasi. Reformasi itu kan perubahan ya, perubahan pendidikan yang kita butuhkan. And if it is not carried out, more linear, more linear expansion of the existing system of formal education. Oke, jadi katanya tuh situasi ini tuh kayak nggak akan berubah kecuali kita tuh mengambil
langkah tegas gitu ya dalam pendidikan politik sejati dalam skala yang memadai. Nah, ini adalah salah satu reformasi pendidikan yang kita butuhkan. Dan jika tidak dilakukan, nah ini ya, dan jika tidak dilakukan, expansion linear, perluasan ya, expansion tuh guys ya, perluasan yang linear dari sistem pendidikan formal of the existing system of formal education will only support, jadi bakal hanya dukung status quo. Status quo itu tuh ini ya, penghambat katanya tuh. Nah, hamper ini adalah menghambat. Menghambat radical social transformation. Transformasi sosial yang radikal. Radikal di sini tuh yang gerak cepat gitu guys. Nah, berarti ini adalah menghambat guys. Antonim menghambat nih. Berarti yang positif dari menghambat, yang mendukung ya guys ya. Kira-kira mendukung yang mana? Oke. Di sini kalau misalnya teman-teman nggak tahu artinya semuanya ya lagi-lagi tembak lagi aja guys. Yang kemungkinan maknanya positif. Oke. And vision. Taunya vision doang nih visi ya. Berarti kayaknya ini kayaknya enggak deh. Initiate kayak kemunculan gitu ya. Ini kayaknya juga enggak. Berarti antara A, C sama E. Nanti teman-teman bisa pilih ya. Tapi ternyata ini adalah jawabannya yang C guys. Karena foster itu artinya adalah mendukung. Nah, ini lebih lengkapnya ya. Kan hamper itu artinya menghambat, merintangi, menghalangi. Nah, hati-hati nih. Yang punya makna sama atau sinonimnya itu adalah yang obstrak. Menghambat, menghalangi juga. Ini tapi sinonim guys. Yang ditanya adalah antonim. Antonimnya adalah yang foster, mendukung, merawat, membesarkan ya yang C. Kalau envision membayangkan guys. Initiate tadi ya memulai, restrain, menahan. Oke deh, udah gitu aja guys untuk pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat dan diingat-ingat lagi tadi trik-triknya guys ya. Semoga ini juga bisa bantu kamu memahami literasi Inggris gitu. Tetap semangat guys. Gitu aja dari aku. Kalau misalkan kamu ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.